itu semua kan pekerjaan Tuhan, karya Tuhan. Satu. Kedua, ada hal-hal yang memang perlu untuk di-keep, untuk tidak dipublish begitu. Iya, jadi yang Nah, ada Lu telepon kenapa? masuk di Babe. Ah, yang memurtadkan bukan saya, tapi Tuhan Yesus yang memilih mereka. amin. Saya hanya menjalankan amanat agung, itu saja. Betul. Selebihnya biar Tuhan Yesus, Roh Kudus yang bekerja. Bukan hasil kerja saya itu, ya. Tetapi itu hasil kerja Roh Kudus. Jadi apapun yang saya lakukan, ya kita baptis, saya baptis, kemudian kita muridkan, nggak bisa dilepas. Ini udah jalan hampir 1 tahun mereka. Ya, setiap minggu, dan gereja kita memang ya Bunda Fadila tahulah gereja kita gereja murtadin, isinya murtadin semua. Semua. Ada ininya Bunya, teman-teman. Ada apa namanya? Tempat rumah singgah khusus untuk murtadin. Dah, Ini beneran. kita Dan punya ada. iya, saya sudah ke sana dan pernah khotbah di situ. Terus Iya. juga apa namanya? Dan itu sudah berdiri dan Udah lama berdiri ya itu. sudah lama. Jadi makanya kalau kayak kami minta donasi untuk bikin geraha murtadin atau rumah murtadin, gereja murtadin ya udah enggak karena memang tempatnya enggak besar sebenarnya. Tapi ya puji Tuhan cukup lah. Itu loh. Iya, kemarin tahun 2023 juga saya bantu Bu Fadila sama Bu Fatima donasi Ya, untuk ke Israel berangkat ke 2020. Israel. Saya gelapkan nggak, Bu? Bunda? Udah, jangan usah ngomong itu lagi. Iya, Udah nanti dikatain iya, klarifikasi. Gini loh iya, teman-teman, kan sudah lanjut. pernah bilang. Iya, enggak, Kalau enggak. memang merasa ada penipuan, tidak jadi berangkat. Ah, buktinya jadi berangkat. Udah, itu aja. Selesai itu loh ya. Kalau saya sih, makanya saya bilang, apapun fitnahan yang apa menyasar ke kita, tidak perlu klarifikasi, ya. Saya pun difitnah pernah. Oh, sering. Sering. Adakah saya klarifikasi? Enggak. Anak-anak Iya. saya, Umi, Untuk Umi apa ya? dikatain begitu begini. Saya cuma Untuk bilang apa, sama Bun? teman-teman. Bun, Saya bilang, kenapa, Bu Babe? untuk apa klarifikasi recehan? Itu mah. Ya, saya anggap gini, kan aku artis. Jadi artis diem aja difitnah gitu aja udah. Buat menenangkan diri sendiri. Betul. Kalau kita klarifikasi udah kayak berbalas pantun, Bulia. Iya, Klarifikasi betul besok Bunda. ada lagi ngomong begini. Kalau selama tidak ada bukti, kita diam berdoa sama Tuhan, ampuni aku Tuhan, dan ampuni dia, berkatilah dia, selesai. Nanti akan ada masanya Tuhan yang bekerja untuk klarifikasi dengan caranya Tuhan. Selesai, itu loh. Betul. Ribut-ribut. Maka saya bilang, Kebenaran ngapain itu kan akan terungkap dengan sendirinya tanpa kita itu klarifikasi. sudah. Betul, Bulia. Makanya saya bilang, Babe ini juga sudah banyak. Saya pun juga dari tempat ini ke sana kemari. Ya, dan setiap saya penginjilan itu tidak pernah saya live kan. Karena apa? Hal-hal yang tidak diinginkan itu nanti terjadi, itu repot nanti sayanya. Betul. Sama ternyata ya prinsip pelayanannya Bunda Mara dengan kami. Tidak pernah Ya, kami disarankan untuk dipublish itu, tidak. betul. Saya tidak mau live ke sana. Enggak. Selalu setiap khotbah dimanapun saya atau penginjilan dimanapun saya selalu bilang, tolong jangan di live kan. Ya. Karena kadang-kadang ada beberapa hal narasi yang mungkin membuat orang tersinggung. Ya, ada beberapa hal yang harus kita memang keep untuk bukan keselamatan saya, keselamatan jemaat atau keselamatan orang yang kita injili itu loh, Betul, terutama setuju. itu. Jadi tidak itulah orang Kristen please. Oh, sana memurtadkan ini berapa sekian orang, enggak usah gitu. Itu bukan kamu. Ya.
lakukan saja bagian kita. Kita semua sama. Kita semua sama punya talenta untuk apa? Menginjili. Ya, dengan cara apa? Banyak kontekstual bahasa orang penginjil. Misalnya apa? Berbuat baik dengan tetangga. Orang lihat, oh, Kristus ada di dalam kita. Itu penginjilan. Jadi kalau saya bilang semua punya peran penting. Cuman bagaimana kita memegang peran itu dengan baik. Itu saja sih. Nggak usah, oh ini segala macam. Edis bagus. Nah, cuman pengajarannya yang harus kita kritisi supaya umat tidak tersesat. Itu aja gampang. Cuman ini ada penumpang gelap yang merasa sakit hati, yang ribut-ribut, akhirnya sana ke sini. Nah, ini yang repot gitu loh. Ya. Bu Kak Lia, gini. Saya memegang filosofi orang-orang bijak. Kita kalau dibicarakan orang, kalau kita sedang difitnah orang, berarti kita sudah ada jauh di depan. Dia masih di belakang. Ya, betul. Ya, setuju ya. Setuju. Kalau kita sedang difitnah orang, berarti kita sudah sedang di atas. Dia masih di bawah. Karena dia belum bisa sampai ke atas, maka dia harus memfitnah yang di atas. Sama dengan para kadrun. Kadrun itu mereka memfitnah kekristenan karena mereka di belakang, kekristenan di depan. Itu mereka memfitnah kekristenan karena mereka di belakang, kekristenan di depan. Itu mereka memfitnah kekristenan karena mereka di belakang, kekristenan. Sampai 20 ya. Hai